Intens investigasi. Isu keretakan rumah tangga YouTuber dan selebgram ternama Ria Ricis dan Teuku Ryan kian lama kian berhembus kencang. Apalagi dengan keduanya yang kabarnya sudah tak tinggal satu atap, hingga untuk urusan pengasuhan anak pun, baik Ricis maupun Ryan mempunyai jadwalnya sendiri. Ditambah lagi dengan keduanya yang sudah jarang tampil berdua ke publik, hingga warganet pun menduga bahwa rumah tangga Ricis dan Ryan yang baru seumur jagung kini diambang kehancuran. Dan tiba-tiba sosok Oklynvia pun disebut-sebut salah satu akun sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis. Mengetahui hal itu, Oklynvia pun memberikan tanggapannya. Lalu seperti apa pula Oklynvia yang langsung klarifikasi dan menepis tuduhan tersebut, hingga keluarga Ricis yang memilih bungkam alias no comment ketika ditanya soal isu tersebut. Dan mengingat Teuku Ryan adalah orang asli Aceh, lalu seperti apa tokoh adat Aceh ketika melihat gelagat keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini menjadi pemberitaan besar? Seperti apa pula filosofi masyarakat Aceh yang tak suka adanya perpecahan? Dan bagaimana pula psikolog yang melihat ada sesuatu yang ditutupi dari publik oleh Ria Ricis dan Teuku Ryan di tengah isu keretakan rumah tangganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, nama selebgram Oklynvia yang sebelumnya sempat dituding terlibat dalam keretakan rumah tangga Irish Bella dan Amarzoni, kini menghadapi tuduhan serupa terkait rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Secara mengejutkan, Oklynvia dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan, di mana hal itu terlihat dalam sebuah postingan di sebuah akun. Usai mendapatkan tudingan dari salah satu akun di media sosial tersebut, Oklynvia pun langsung membuat klarifikasi lewat akun media sosial miliknya dan tengah tegas menepis atas tuduhan tersebut. Bahkan Oklynvia juga merasa geram karena dirinya merasa tak kenal secara pribadi dengan Teuku Ryan maupun Ria Ricis. Benar adanya bahwa nggak semua berita bisa dipercaya dan terpercaya, karena ini adalah salah satu berita yang menyebarkan fitnah. Nih kalian bisa lihat ya akunnya. Ini nama akunnya Gosip Kuy. Intinya dia di sini mengatakan bahwa desas-desus keretakan rumah tangga mereka dikabarkan adanya orang ketiga, yakni saya. Setelah saya membaca komen-komennya, ternyata masih banyak orang yang percaya bahwasannya adalah saya menjadi orang ketiga dari hubungan tersebut. Padahal kenyataannya enggak sama sekali, saya enggak kenal dengan orang tersebut, pasangan tersebut. Saya sama sekali enggak kenal ceweknya atau cowoknya. Jadi saya mohon jangan sangkut pautkan saya dengan mereka karena saya tidak kenal. Ini banyak gak cobaan di rumah tangga yang kalian hadapi? Oh banyak. Banyak. Walaupun Ricis dan Ryan sendiri hingga sampai saat ini belum kunjung memberikan statement tentang berpisahnya mereka, namun Oki Setiana Dewi sebagai kakak tertua Ricis tentu sedikit lebih mengetahui apakah benar keretakan rumah tangga terjadi pada rumah tangga Ricis dan Ryan. Dan beginilah komentar dari Oki terhadap rumah tangga adiknya tersebut, di mana menggulirkan tanda tanya besar. Mengincar Oki justru banyak mengumbar senyum dan tawa. Makan siang dulu deh mbak, aku kasihan mbak beneran deh. Tunggunya lama. Doanya aja, mungkin doanya aja. Makan siang dulu terus aku kasihan tahu. Capek nggak sih jadi wartawan? Capek, tadi kan Mas Sony. Alhamdulillah kemarin di UK seru deh.
Salat zuhur dulu udah mau asar. Udah mau asar. Salam. Kita pribadi sebenarnya yang nomor satu itu komunikasi. Jadi alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita semua. Amin semuanya. Karena juga suami ada apa-apa komunikasi pun, aku juga apa-apa komunikasi dan tetap lebih percaya sama pasangan sendiri kan. Kita nggak mungkin dengerin orang, percaya orang sementara pasangannya ngomong apa nggak dipercayakan, nggak mungkin. Jadi memang kita menerapkan di dalam rumah tangga ya saling percaya satu sama lain. Keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tentu juga menjadi sorotan banyak orang karena sosok Teuku Ryan sebagai suami tergolong dikenal memiliki ilmu agama yang baik dan lingkungan keluarga yang agamis pula. Lalu apa kata Ustazah mengenai kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan? Pertama memang faktor umur ya, di usia, pertama dari segi umur, sedang labil-labilnya itu yang pertama. Terus yang kedua, masa umur perkawinan juga lagi sedang labil-labilnya. Tentunya tidak lain dan tidak bukan tadi yang sudah Uma sampaikan. Yang pertama adalah fahamnya agama, baik laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, ada baiknya dari pihak laki-laki, dari keluarga pihak laki-laki, dan keluarga pihak perempuan, jangan pernah intervensi secuil pun. Biarkan mereka berdua mengarungi mahliga rumah tangga seberat apapun. Kalau misalkan ada sesuatu sedikit itu wajar lah, namanya rumah tangga, ada badai sedikit wajar. Proses, mungkin nanti setelah 15 tahun mereka akan ketawa, oh iya dulu aku begini, oh iya dulu kamu begitu lucu ya. Itu sebetulnya ini lagi proses menuju kedewasaan. Selama dari pihak laki-lakinya tidak ada KDRT ataupun sebaliknya dari perempuan tidak ada KDRT ke suaminya, artinya si suami memberikan nafkah semampunya dia dan perempuannya ridho apa yang diberikan oleh suaminya, kalau menurut Uma di dalam rumah tangga itu normal. Itu larinya mau kemana? Kalau memang sudah tidak mau, ya ngomong, gitu loh. Atau sebaliknya, kalau suaminya sudah nggak tahan, ngomong. Untuk apa berlanjut dalam rumah tangga tapi kosong? Untuk apa? Begitu loh. Justru dengan bercerainya mereka, kalau menurut Uma itu juga menjadi ibadah. Oh ternyata suami saya begini, gitu kan. Oh ternyata istri saya begitu. Itu sungguh harus punya ilmu yang mumpuni selain iman. Dan mengingat Teuku Ryan adalah orang asli Aceh, lalu seperti apa tokoh adat Aceh ketika melihat gelagat keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini menjadi pemberitaan besar? Seperti apa pula filosofi masyarakat Aceh yang tak suka adanya perpecahan dalam keluarga? Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Pemirsa Intens Investigasi, dikenal sebagai publik figur yang lahir dan besar di Aceh, mau tak mau, kabar isu keretakan rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis pun akhirnya juga disorot oleh masyarakat Aceh hingga ditanggapi oleh salah satu tokoh adat Aceh. Menurut tokoh adat Aceh yang ditemui oleh tim Intens Investigasi, dalam berumah tangga ada beberapa adat Aceh yang menjadi pedoman agar sebuah rumah tangga berjalan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dalam hal ini, pakar adat Aceh pun menjelaskan tentang ketaatan dengan agamalah yang menjadi kunci dari suatu hubungan rumah tangga agar menjadi mawadah dan warohmah. Tentunya apa yang terjadi saat ini misalnya terkait dengan diterpa oleh berbagai goncangan yang dihadapi dalam hidup ini. Bukanlah teori dalam rumah tangga itu ada dua. Yang pertama, agama juga mengantarkan kita dan memberikan referensi kita, mawaddah dan warahmah, cinta dan kasih sayang. Dua hal ini, dua aspek ini yang harus ditonjolkan.
Ketika kita pertama kenalan mungkin rasa cinta, tapi setelah kita punya anak, ya, setelah kita dikaruniai momongan, itu warahmah, kasih sayang. Nah, kasih sayang kepada anak itu jangan sampai menjerumuskan anak kita nanti ke dalam kehancuran, hilangnya kasih sayang. Selain agama menjadi kunci dalam sebuah rumah tangga agar menjadi mawadah dan warohmah, pada tradisi Aceh tersendiri, ternyata juga ada filosofi yang memang menentang adanya perpecahan, apalagi dalam hubungan rumah tangga. Namun dengan melihat gelagat Ricis dan Rian yang begitu mencurigakan, hingga keluarga Ricis pun kini lebih memilih bungkam, pakar adat Aceh pun merasa prihatin terhadap masalah yang sedang menerpa rumah tangga Ricis dan Rian jika memang benar rumah tangga Ricis dan Rian yang sebelumnya harmonis kini diambang kehancuran. Kemudian juga ada filosofi Aceh mengatakan hudib besari mati besajan bak tikrek kapan saboh kerendah. Itu filosofi orang Aceh. Artinya hidup sama-sama, mati satu kafan dan satu keranda. Itu artinya apa? Filosofi ini menggambarkan bahwa secara karakter Aceh itu, orang Aceh sebenarnya tidak ingin ada perpecahan, tidak ingin terjadinya ada konflik, apalagi konflik yang masif. Setiap keluarga kita inginkan harus ada saling pengertian, saling menjaga dan saling menjaga keutuhan. Saya melihat dari sisi tentang adanya berita atau kabar yang agak menerpa isu kedua pasangan ini, saya merasa prihatin atas nama yang pertama tokoh Aceh, yang kedua juga seniman Aceh. Melihat kondisi ini tentu sewaktu mereka menikah, warga Aceh sangat antusias dan sangat memuliakan kedua mempelai, kedua pengantin ini, kedua pasangan ini, sehingga masyarakat Aceh pada waktu itu kita melihat bagaimana partisipasinya dalam kegiatan acaranya, di acara perjalanan mereka, semua mensupport masyarakat Aceh. Harus tergambarkan juga di dalam menata kehidupan atau dalam kelangsungan berumah tangga. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Karena dalam filosofi orang Aceh, dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada istilahnya sapu keun, sapu pakat, sang senesap berdoa. Setiap perkawinan, setiap persahabatan, satu kata, satu mufakat, seakan-akan satu persaudaraan, seakan-akan seperti adik kakak. Lantas seperti apa pula psikolog yang melihat ada sesuatu yang ditutupi dari publik oleh Ria Ricis dan Teuku Rian di tengah isu keretakan rumah tangganya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Memang cukup disayangkan jika melihat sosok Ria Ricis sebelum dirinya menikah, di mana di saat masih menjomblo, doa-doa yang selalu ia panjatkan adalah
secepatnya bertemu dengan jodoh yang ia impikan. Alhasil tak berlangsung lama, beberapa saat usai sang ayah meninggal dunia, sosok Teuku Ryan, pria asal Aceh yang berwajah ganteng itu pun hadir dalam kehidupan Ricis hingga setelah kenal beberapa waktu, Ricis pun mantap menikah dengan pria pilihannya itu. Sayangnya, belum juga pernikahan berjalan 2 tahun, di saat pasangan ini diidolakan oleh banyak orang, isu keretakan rumah tangga justru menerpa pasangan ini. Di saat Ricis dan Ryan dikaruniai putri kecil yang lucu bernama Moana yang kini berusia 1 tahun lebih. Lantas seperti apa menurut seorang psikolog bahwa masih ada secercah harapan bagi Ricis dan Ryan untuk bisa memperbaiki rumah tangganya meski kini ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi? Benarkah dengan banyaknya foto-foto kebersamaan di media sosial? Itu menandakan jika baik Ricis ataupun Ryan, keduanya masih saling cinta. Sedih nggak sedih, yang pasti sedih lah pasti, karena istri saya saat ini nggak ada karena kerja gitu. Jadi saya mohon doanya aja sama istri itu kelancaran semuanya. Yang penting keluarga dulu di rumah, kalau udah kelar baru kita ngambil kerjaan di luar. Ujiannya bagus. Tapi sekarang aku lagi banyak ngambil kerjaan luar kota sih. Jadi alhamdulillah, karena kan memang aku udah setahun kan emang sengaja off tuh karena mau fokus ngurus anak, dan ternyata selepas dari 1 tahun alhamdulillah dari manajemen banyak pekerjaan yang akhirnya numpuk, yang tadinya setahun lalu nggak diambil tuh mereka masih nunggu. Jadi sekarang tuh sering-sering keluar kota dan kita harus LDR, sedih banget. Kita lihat dulu ya secara gesturnya nih, Mas Teuku Ryan itu sempat Bunda lihat ada seringai kecewa banget ya, bahkan tuh cenderung nggak terima dengan tidak hadirnya Mbak Ria Ricis di wisudanya. Oke, walaupun ini sudah kesepakatan mereka berdua, tetap aja kan ini menjadi tanda tanya. Kenapa ya kalau emang udah sepakat kok jadi ganjelan masih ya Mas Teuku Ryan? Kemudian Ria Ricis sendiri juga ketika ditanyakan tentang pernikahannya, itu terlihat wajahnya tidak happy pemirsa. Juga ada kelihatan gestur kecewa, terutama tuh saat cerita tentang anaknya ya, Moana. Ini artinya apa? Kedua-duanya sebenarnya adalah pasangan yang sama-sama tidak bahagia saat ini dengan pernikahannya. Ditambah lagi dengan kondisinya LDR, pemirsa. Artinya apa? Gapnya makin lebar. Dan kalau ini tidak diselesaikan, ya tentu nanti akan berakibat fatal pada pernikahannya. Ya. Untuk komitmen jaga anak sih bagus ya pemirsa, gantian supaya apa, perhatian kepada anak itu tidak berkurang dan tetap menunjukkan tanggung jawab pada anak. Bagus. Cuman nih, ketika kedua-duanya sama-sama menunjukkan gestur kecewa dan ketidakpuasan pada pernikahannya, nah ini yang bahaya pemirsa, yang harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena sebuah hubungan LDR, dua-duanya sama-sama punya problem, ini rentan dengan masuknya orang ketiga, iya kan? Nah ya udah, kalau sudah nanti ada orang ketiga puas ke sana, ya makin bahaya kan? Kenapa ya posting fotonya kok beda-beda? Masing-masing tidak menunjukkan keakraban di media. Ini kan juga suatu tanda, suatu sinyal yang kalau dibaca sebenarnya kan tidak baik-baik pernikahan mereka. Kenapa kok nggak nyaman untuk posting bersama, melakukan aktivitas bersama? Kan mereka masih terikat sebagai suami istri. Tapi kenapa kok memilih jalan sendiri? Sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan oleh mereka berdua? Iya kan? Kasihan dong pernikahan ini kalau tidak segera dicarikan solusinya. Padahal sebenarnya tuh kalau Bunda lihat, sebenarnya masih ada sih perasaan cinta, bucinnya masih ada. Cuman karena nampaknya ada konflik yang ini belum terselesaikan, yang mungkin belum sepakat ya antara keduanya, ya sehingga akhirnya merasa tidak nyaman nampaknya untuk melakukan aktivitas bersama. Ya harus segera ditanganin ya. Kan dengan contoh-contoh foto berdua yang belum dihapus, kan itu menunjukkan bahwa sebenarnya masih ada cinta, masih ada harapan bahwa pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Tapi ya harus segera action, sebab kalau tidak action ya nanti akan kondisinya lebih sulit ya untuk diperbaiki. Ketika keluarga itu memilih bungkam, ada dua sih, mereka menjaga mulutnya supaya situasi tidak makin keruh, atau mereka sendiri juga bingung apa yang harus dilakukan untuk bersikap, ya kan pemirsa. Ya kalau memang nggak ada apa-apa kan mereka cerita saja, nggak ada apa-apa kok, semua baik-baik saja. Nah cuman kan
Cuman kan Bunda sebagai pakar ekspresi kan bisa ngelihat gestur-gestur ketidakpuasan, kekecewaan dari masing-masing pihak ya, dari Mas Tengku Ryan-nya, dari Mbak Ria Ricis-nya gitu. Jadi ya nanti mau berapa lama ini mau ditutupi dari publik, ya kan? Jadi ya sebaiknya sesegera mungkin lah ini diselesaikan kalau memang ada konflik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.